Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 2 dari logam dan alloy tadi ya, jenisnya kita lanjutkan. Kemarin kita sudah diskusikan tentang ferrous alloy ya, yang terdiri dari cast iron dan steel atau baja. Masing-masing punya jenisnya macam-macam. Anda baca sendiri, Anda pahami sendiri untuk pengetahuan. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dari yang non ferrous alloy ya. Alloy-alloy yang berbasis bukan dari besi ya, komponen utamanya bukan besi. Ya. Tadi ferrous alloy ini banyak digunakan karena alasannya 3 ya, sumber besinya melimpah. Besi ini yang paling banyak, logam paling banyak yang ada di kerak bumi. Pemrosesannya mudah dan murah ya. Serta sifat mekanisnya dapat divariasikan dengan mudah ya, dengan pemanasan, dengan cold work dan sebagainya ya. Tetapi ferrous ini juga punya kekurangan, antara lain berat ya, massa jenisnya sangat tinggi. Jadi kalau 5, sekian gram per sentimeter kubik kira-kira ya. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi yang perlu ringan, misalnya pesawat terbang atau alat olahraga atau rangka sepeda atau rangka mobil balap dan sebagainya, kita tidak bisa menggunakan besi karena menjadi akan sangat berat dan boros bahan bakar ya. Yang kedua, konduktivitas listriknya relatif rendah besi ini ya. Dan yang ketiga, korosi tentu saja ya. Oleh karena itu kita perlu jenis material lain yang dapat menggantikan fungsi ferrous alloy ini ya, untuk ketiga aplikasi yang tidak bisa dilakukan oleh ferrous ya. Maka ini secara garis besar ada tergantung dari logam utamanya apa ya. Ada aluminium alloy, copper alloy, magnesium alloy, titanium alloy, logam-logam refraktori ini untuk temperatur tinggi yang ke kondisi-kondisi ekstrim ya. Kemudian super alloy, ada noble metal, logam mulia untuk perhiasan, untuk katalis. Nikel, ada timbal, timah, seng, dan zirconia ya, zirconium. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, Cu alloy, copper alloy ini banyak digunakan untuk aplikasi yang memerlukan konduktivitas tinggi ya. Misalnya semua yang kelistrikan, kabel listrik, elektroda ini hampir semua memakai copper ya. Dia tahan karat, tapi dia sangat lunak, gampang dibentuk ya. Cu ini sulit diproses dengan mesin karena saking lunaknya ya. Alloy yang paling penting dari Cu adalah kuningan, brass, Cu dan Zn, dan serta tembaga. Tembaga itu Cu dan Sn ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya, serinya ya. Memakai apa, kalau nanti Anda lihat C11000 itu artinya Cu ya, depannya Cu seperti ini ya. Komponennya isinya apa saja ya. Dan pemrosesannya bagaimana, ini sifat-sifat tensile strength-nya, yield strength, ductility-nya. Nah, ini kita lihat umumnya Cu ductile sekali ya, sangat ductile. Ya, kecuali untuk brass ya. Brass ini kuningan untuk umumnya semua kelistrikan ini ya. Kelistrikan, sebagian besar untuk kelistrikan. Ya. Listrik dan sebagainya. Oke. Kalau aluminium alloy ini digunakan utamanya karena dia sangat ringan. Logam yang paling ringan itu adalah aluminium ya, densitasnya sangat rendah, hanya 2,7 gram per cm kubik. Kalau besi 7,8, jadi kira-kira sepertiganya ya. Aluminium ini juga tahan korosi, maka dia digunakan untuk struktur pada transportasi, badan pesawat, badan mobil, badan kereta, segala macam, untuk menghemat bahan bakar ya. Nah, nanti kalau Anda ketemu alloy ada depannya A, A92, A97, 072 dan segala macam, itu adalah aluminium alloy ya. Ini komposisinya macam-macam berdasarkan jenisnya. Ini hanya beberapa saja. Kalau Anda mau lihat komplitnya ada di lampiran di textbook paling belakang itu ya. Nah, ini umumnya digunakan untuk kontainer makanan dan minuman ya. Kemudian struktur
ya, aircraft ya, umumnya untuk bahan pesawat terbang. Semua bahan pesawat terbang umumnya memakai aluminium alloy karena ringan. Ya. Magnesium alloy juga sama seperti aluminium, dia dipakai karena ringan. Ya. Maka dia digunakan di industri otomotif, ya, transportasi dan aviation penerbangan. Ya. Nah, kelemahan aluminium dan magnesium ini titik lelehnya rendah, ya, kira-kira 600-an. Maka dia harus dia tidak bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan temperatur tinggi. Oke. Nah, ini magnesium alloy, lihat depannya M. M11311 apa itu? M13310 segala macam. Anda lihat sendiri saja ya. Ini intinya penamaannya seperti ini komposisinya, pemrosesannya. Nah, ini sifat-sifatnya. Oke. Nah, untuk mobil otomotif ya. Untuk otomotif. Titanium. Nah, ini titanium densitasnya cukup antara aluminium, magnesium dengan besi ya, di tengah-tengah. Tapi sifat mekaniknya sangat bagus ya. Nah, ini terutama adalah toughness. Nanti kita belum pernah bahas toughness ya, pernah ya. Makanya dia bisa digunakan untuk implan di tubuh manusia, misalnya banyak digunakan untuk implan ya. Juga untuk teknologi-teknologi tinggi yang perlu mechanical property yang sangat bagus, roket, propeller, ya, mesin jet dan sebagainya ya. Kita lihat ini jet engine ya. Jet engine, gas turbine engine untuk jet ya. Apalagi implan high strength ya. Kemudian roket. Nah, ini namanya biasa depannya adalah TI berapa ya. TI berapa. Oke. Nah, selanjutnya super alloy. Super alloy ini didesain untuk aplikasi yang tahan karat di temperatur tinggi. Stainless steel tahan karat, tetapi di temperatur tinggi tidak begitu ya. Maka dia tahan karat dan lingkungan yang oksidatif. Ya, misalnya pada turbin mesin jet. Ya. Nah, ini berbasis banyak nikel, nikovi biasanya. Berbasis nikel, kobalt atau ferum. Ya. Ini utamanya dengan tambahan yang lain-lain. Oke. Ini ada yang terkenal adalah Incolloy, Inconel ya, dan sebagainya. Nanti Anda baca sendiri. Selanjutnya ada logam refraktori. Refraktori ini logam yang digunakan untuk kondisi ekstrim, biasanya temperatur tinggi. Kenapa? Karena ini memiliki nilai titik lebur paling tinggi ya, tahan panas. Contohnya niobium itu baru meleleh pada 2400-an derajat Celcius. Molybdenum 2600 atau wolfram atau tungsten 3400 ya. Ini masih digunakan misalnya untuk sebagai cetakan logam ya. Kalau kita mau mencetak logam kan bahan yang cetakannya harus lebih kuat dari logamnya ya. Makanya dipakai untuk logam yang paling kuat. Digunakan logam yang paling kuat sebagai cetakan, extruder. Filamen lampu pijar untuk wolfram misalnya ya. Kemudian tabung sinar X anodanya yang senantiasa dibombardir oleh elektron. Okay. Ini refraktori metal. Kemudian logam mulia umumnya digunakan untuk perhiasan Ag, Au, Pt ya. Kemudian juga katalis platinum dan PD ya. Palladium. Nah, kan misalnya di katalitik di kendaraan bermotor, motornya sering meledak itu kan dibilang platinumnya kotor ya. Itu katalisnya sudah kotor. Nah, juga ruthenium, rhodium, iridium dan osmium ini digunakan untuk sensor dan misalnya solar cell ya. DSSC ini banyak memakai ini ya. Tapi masih dalam skala laboratorium, belum yang ke industri. Jadi sedikit digunakan. Selanjutnya nikel digunakan untuk pelindung umumnya ya. Karena nikel ini lebih reaktif daripada besi, maka dia digunakan untuk melindungi besi dari karat misalnya ya. Kemudian monel NiCuFe yang sangat tahan korosi ya. Pp dan Sn ini digunakan karena memiliki titik leleh yang
rendah, 100 berapa itu kalau dicampur kemarin ya, kita bahas di diagram fase. 183. Makanya untuk solder ya. T0 untuk solder ya. Seng digunakan untuk melapisi besi sebagai tahan korosi. Ini proses galvanis ya. Adapun zirkonia ini sangat stabil dan sangat tahan temperatur tinggi ya. Dan dia bisa menyerap radioaktif, misalnya bisa menangkap menangkap neutron ya, maka digunakan sebagai pelapis bahan uranium pada reaktor nuklir. Ya. Nah, non ferrous ini biasanya memang digunakan untuk menggantikan ferrous untuk hal yang tidak bisa dikerjakan oleh ferrous ya. Contohnya ini untuk mata uang logam mulia ya. Nah, ini sejak mata uang euro misalnya. Sejak 2002 euro ini menjadi mata uang bersama di negara-negara Uni Eropa ya, termasuk dalam pecahan koin. Ya, contohnya untuk keperluan ini koin euro harus memiliki beberapa sifat. Misalnya dia bisa dibedakan antara pecahannya, pecahan 2 dolar, 2 euro, 1 euro, 50 sen euro, 20 sen euro dan sebagainya ya. Dia juga harus sulit dipalsu materialnya ya. Kemudian mudah dibentuk, tahan gores, tahan korosi. Nah, dan dia juga harus memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya ya. Kalau dia nilainya 2 euro ya berarti kita memang jualan logam ini ya kira-kira nilainya 2 euro. Ya. Ini nilai intrinsik sama dengan nilai nominal. Serta aman untuk kesehatan. Kenapa? Karena kan selalu dibawa kemana-mana. Oke. Maka untuk koin euro ini digunakan nickel copper alloy ya 75Cu 25 Ni untuk warna yang putih ini, warna perak dari 1 euro dan 2 euro ya. Sedangkan untuk warna keemasannya ini digunakan 75% Cu, 20 Zn, 5% Ni kuningan ya. Digunakan untuk bagian warna emasnya ini sampai 10 sen. Nah, yang terakhir untuk 5, 2 dan 1 digunakan stainless steel yang murah ya. Kemudian dia disepuh saja dengan logam tembaga supaya warnanya lebih menarik. Okay. Nah, ini untuk koin euro. Okay. Sudah jelas, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti yang saya bilang di sini kita tidak banyak konsep, ini hanya wawasan saja. Jadi knowledge saja. Harus tahu, harus agak dihafalkan. Okay. Nah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.